kembali lagi dalam acara Jackpot. Pagi ini kita sekarang sedang berada di Desa Tahulak, tepatnya di Kabupaten Sragen. Pagi ini sangat ramai karena di sini sedang ada acara, ya. Mohon izin Bapak sebelumnya, biar enak ngobrolnya boleh lepas masker ya. Siap. Kebetulan kita sudah di swab dan juga sudah melakukan ini ya Pak, vaksin. Oke, Tribuners, pagi ini kita bersama Bapak Yusef selaku Kepala Dispora Kabupaten Sragen yang akan ngobrol-ngobrol sama kita mengenai perkembangan kegiatan kepemudaan ya Pak ya, dan juga pariwisata di Kabupaten Sragen. Tempat ini, kenapa kita sengaja pilih tempat ini? Karena ini yang lagi happening nih di Kabupaten Sragen nih. Boleh dijelaskan Bapak mengenai Desa Bahulak ini Pak? Tepatnya ini namanya Pasar Bahulak. Desa wisatanya namanya Desa Wisata Karungan, Kecamatannya Bluko, Kabupaten Sragen tentunya. Pasar Bahulak ini seperti inilah yang dilihat. Ini merupakan Pasar Bahulak itu pasar gotong royong dari seluruh masyarakat yang mengangkat barang-barang yang lama. Bahulak itu kan artinya lama, semuanya berbahan klasik, retro ataupun zaman dulu, tapi diangkat kembali seperti di sini adalah pusatnya orang-orang mau nostalgia dari makanannya, kulinernya, kemudian juga suasana gotong royong. Yang jual ini kan warga semua, ibu-ibu yang setiap hari di rumah, hari Minggu menjual di sini. Di sini ya Pak ya. Yang biasanya masak di rumah bisa disajikan dan punya nilai ekonomi. Oke, Bapak ngomongin tentang pariwisata di Sragen ini Bapak, boleh diceritakan nggak sih kondisi pariwisata Kabupaten Sragen selama pandemi gitu Pak? Kalau bicara pandemi dan pariwisata ini memprihatinkan. Ya, harus ada ya Pak. Memprihatinkan Ya, Pak. Karena tidak boleh buka selama beberapa saat di Sangiran yang objek utama kami itu setahun lebih nggak buka. Terus juga beberapa objek yang kami kelola juga Kemukus, Bayanan itu air panas juga kami punya kolam. Kenapa kami terus kemudian membuat inovasi untuk seluruh di Sragen ini punya network antar desa menjadi desa wisata itu supaya masyarakat lokal tetap bisa berwisata. Contohnya ini setahun yang lalu kita rintis, di awal pandemi itu kita rintis, kemudian desa-desa yang lain juga sama. Ini termasuk yang progresnya cepat, langsung naik terus. Langsung naik ya Pak ya. Ya. Oke, kalau selanjutnya kendala apa saja sih Pak yang dihadapi dalam menggerakkan sektor pariwisata ini Bapak, dan upaya apa aja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen ini untuk menaikkan potensi pariwisata Kabupaten Sragen ini Pak? Pertama, kalau kendala itu Sragen nggak punya gunung. Ya. Gunung seperti di Gunung Lawu, di Gunung Merapi, kalau sekitar sini, ataupun pantai itu nggak punya. Yang punya adalah kondisi alam yang ada sekarang seperti ini. Sangiran itu sudah ada sejak 1,5 juta tahun yang lalu, yang fosilnya kita pamerkan dan sudah menjadi World Heritage yang kita peringati 25 tahun museum itu ataupun menjadi World Heritage dari UNESCO itu dengan acara kemarin malam itu Sangirun itu. Kemudian kalau kendalanya yang lain untuk atmosfernya ya, lingkungan di masyarakat sendiri belum seperti di Jogja atau di Bali. Oh iya. Artinya mereka belum terbiasa untuk menerima tamu secara seperti di sana. Okay. Nah, solusinya kami bikin pelatihan. Tahun ini kami bikin 7 pelatihan. 7 pelatihan. Melatih yang
pelaku pariwisata, desa wisata maupun yang terkait dengan usaha pariwisata kami latih per bagian, termasuk cara promosinya juga. Oke. Itu yang kami lakukan supaya tercipta nanti semakin mudah untuk kami mendorong mereka membuat suatu kegiatan yang bisa dijual. Oke, tadi ngomongin Sangiran nih Pak, karena Ya. semalam kita ketemu di acara Sangiran juga ya Pak ya. Ya. Jadi malam itu kita sibuk ya Pak ya di acara Sangiran Wow. 2021 itu acara yang bagus banget. Nah ini saya penasaran nih Pak, ide terciptanya Sangiran 2021 ini awalnya gimana sih Pak Yusuf? Ya. Awalnya tahun 2020 awal kami ngobrol-ngobrol dengan semua pihak. Dari pihak museumnya sendiri, museum itu kalau secara administrasi di bawah Kemdikbud. Kemudian kami juga pembicaraan sampai ke tingkat dirjen, ada beberapa tokoh masyarakat, dewan dan sebagainya, kita ngobrol-ngobrol. Intinya bagaimana caranya untuk membuat event yang bisa mengangkat Sangiran lebih tinggi lagi. Gitu. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Oke. Akhirnya mengerucut ke situ. Oke. Lalu upaya yang sudah dilakukan Pemkab untuk mensukseskan acara Sangiran semalam itu apa aja sih Pak? Sampai antusiasmenya itu luar biasa banget semalam. Satu adalah kita berusaha untuk bersinergi dengan semua pihak. Tanpa sinergi itu sesuatu yang tidak mungkin. Iya, betul. Sinergi dengan semua pihak, sinergi dengan pemerintah tingkat pusat, provinsi, daerah, instansi vertikal, dan yang tidak kalah penting sinergi dengan alam. Wah, itu. Dan yang penting juga, ini kan eventnya tuh yang saya bikin kaget itu antusiasmenya kan luar biasa Pak. Ya. Sedangkan ini kan masih masa pandemi kan. Nah, protokol kesehatan apa saja sih Pak yang dilakukan agar acara tersebut tetap berjalan sesuai dengan semestinya kayak gitu Pak? Oke. Protokol kesehatan tentunya menjadi syarat mutlak untuk event di masa pandemi ini. Kami sebelum melaksanakan itu membuat surat kepada Satgasnya yang kami minta rekomendasi. Intinya kami mau membuat acara seperti ini, minta rekomendasi apa saja yang harus dipenuhi, dan kami bersurat kepada Satgas di tingkat kabupaten, baik Kabupaten Sragen, Karanganyar, di tingkat provinsi juga, kemudian aparat keamanannya dari Polres Sragen, Karanganyar sampai ke Polda, kita bersurat semua, dan dengan adanya komunikasi yang baik kita mendapatkan rekomendasi, dan setelah dapat rekomendasi baru berani. Baru berani ya Pak ya. Kalau dapat ya nggak berani. Iya. Tidak ada yang mau resiko. Iya, itulah pentingnya bersinergi dengan semua pemangku ini ya Pak ya, Ya, jabatan ya Pak ya. ya. Tuh. Oke, nah harapan Pak Yusuf tentang adanya event Sangiran ini ke depannya kayak gimana sih Bapak? Yang pertama ini adalah awal. Iya. Awal itu harus ada kelanjutannya. Yes. Kelanjutannya itu Harus Pak. harus Harus. ditindaklanjuti secara rutin nantinya. Apa yang baik harus kita wujudkan secara terus-menerus, dan kita evaluasi untuk meningkat lagi. Karena dengan adanya event seperti itu yang mendapatkan manfaat tidak cuma satu pihak, tapi semua pihak. Iya. Semua pihak. Masyarakatnya dapat, mereka kan menginap di Iya. penduduk, makan di penduduk juga. Kemudian juga secara sinergi koordinasi antar instansi terjalin dengan baik. Yang paling tidak kalah pentingnya adalah memberikan kabar kegembiraan ini kepada semua orang di seluruh dunia melalui media, melalui teman-teman di tribun juga teman-teman wartawan juga kemarin antusias di awal dari konsep konferensi pers itu kan mendapat sesuatu yang unik yang belum pernah dilakukan di Sangiran sebelumnya. Itulah makanya banyak antusias ini. Seperti apa sih lari malam? Iya, Apakah betul. lari bawa kentongan gitu? Apakah bawa obor gitu ya Pak ya? Jadi semalam saya memang jujur memang amazed sih Pak sama vibes-nya dan teknologinya itu keren banget sih Pak, dan layak untuk dipublikasikan. Nah, terus ini kan saya pertama kali ke Sragen juga Pak, dan saya seneng banget di sini. Boleh nggak sih dikasih bocoran untuk kalender event 2022 nanti?
yang akan dilakukan oleh Pemkab Sragen ini? Yang pertama, sebelum itu semuanya kita mengharapkan pandemi bisa melandai sampai ke level 1. Amin. Dan kita bikin eventnya itu maksimal. Oke. Yang kedua, kami punya program namanya Sinergi Wisata Sragen yang terdiri dari semua desa wisata. Kami dorong untuk punya objek yang bisa kita jual atau kita promosikan menjadi desa wisata. Saat ini ada 27 desa yang tersebar ya sepanjang Sragen dari sisi barat sampai ke timur, utara, ke selatan. Sehingga nanti ada konektivitas di situ. Setiap desa harus punya bisa mempromosikan, saling mempromosikan begitu. Jadi apapun yang nanti diharapkan bisa menjadi magnet itu tidak cuma di satu tempat, punya keunikan tersendiri. Nah, yang paling dekat ini, yang paling bisa nanti saya salah satu bocoran ya, nah, desa wisata itu yang menyajikan seni budaya dari musik, tari dan sebagainya itu. Kalau ada yang kangen seseorang misalnya ya, kangen tentang bagaimana nyanyi, ya, kan nggak boleh misalnya karaoke di situ atau apa, di situ nanti disediakan. Yang seneng lagu plus-plusan ada bisa ke sana sesuai genre masing-masing ya Pak. Ada jadwalnya itu yang paling dekat itu. Kemudian juga kalau event yang sifatnya kita lakukan secara luas, kami berharap nanti di Sangiran ataupun di Gunung Kemukus yang sedang kami kelola dan kami tata ini, nanti ada event yang sifatnya lebih besar. Salah satunya event musik yang kalau nggak jazz, mungkin yang festival musik. Wow, jazz akan ada jazz loh di Sragen ya. Dan itu belum pernah ya Pak, dan insya Allah akan diselenggarakan di tahun depan. Itu yang akan saya datengin, dan Sangiran harapannya juga akan ada lagi ya Pak di tahun depan ya Pak ya. Gitu. Oke, baik Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Bapak Dr. Andes I. Yusef Wahyudi selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen. Semoga kita bisa main-main ke sini lagi untuk ngobrol sama beliau lagi, dan ayo visit Sragen ya, jangan lupa. Ini tulisannya ini Pak. Saya balik ayo ya. jelajah Sragen. Ini ada tagline-nya beliau. Ayo jelajah Sragen. Oke, thank you Tribuners. Saksikan terus Jackpot hanya di Tribun Jateng. Jangan lupa follow dan subscribe semua sosial media Tribun Jateng ya. Thank you. Terima kasih.